Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Luar biasa gila episode kali ini, epic, mengharukan, dan penuh dengan kejutan sana-sini. Menjadi sebuah episode yang lagi-lagi terfavorit dan terbaik dari Osama Sentai King Ouja. Sebuah episode yang akan menjadi akhir bagi sang Dagdet Dujardan dan sekaligus menjadi sebuah episode pembuka saga atau babak baru yang akan King Ouja lalui di episode-episode selanjutnya. Apakah kalian sudah siap untuk menonton bahasan ini dari awal sampai selesai? Harap kalian semua menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai selesai. Kalau begitu, kita langsung saja bahas Osama Sentai King Ouja episode 42 yang berjudul Rahasia dari Raja Rakles Hasti yang ditulis oleh Minato Takano dan disutradarai oleh Kazuyuki Chatani. Episode 41 kemarin menjadi sebuah episode yang memperlihatkan bahwa ternyata Rakles Hasti selama ini merupakan seorang raja atau pria sejati yang rela mengorbankan hidupnya demi menghancurkan Dagdet Dujardan. Dia rela menjadi raja kejahatan demi bisa menggapai tujuannya tersebut selama hampir 17 tahun lamanya. Dan setelah kebangkitan Raja Rakles di ending episode 41 kemarin dengan menghajar balik Dagdet Dujardan, di pembukaan episode ini kita langsung saja disuguhkan dengan sebuah team up yang luar biasa paling kita tunggu dari Gira Hasti dan juga Rakles Hasti. Dua Hasti bersaudara yang siap sepenuh tenaga untuk melawan Dagdet Dujardan secara mati-matian di episode 42 ini. Sesuai judul dari episode ini yaitu Rahasia Raja Rakles Hasti. Episode ini hampir 70% akan berfokus kepada cerita flashback mengenai rahasia-rahasia Rakles Hasti selama 41 episode lamanya di series Osama Sentai King Ouja. Sebelum kita bahas mengenai team up epic dari dua Hasti bersaudara ini, mari kita bahas terlebih dahulu poin-poin menarik terkait masa lalu Rakles Hasti 17 tahun yang lalu. Ternyata julukan Uchiha Rakles kepada Rakles memang bukan isapan jempol belaka. Aksi Rakles Hasti memang benar-benar hampir 100% mirip sekali dengan Uchiha Itachi. Rakles muda ternyata sudah harus mengemban amanat dari Dagdet untuk membersihkan planet Chikyu dari ancaman Bagnarak selama 17 tahun lamanya ketika dia masih kecil hingga dia sudah dewasa. Dan di saat ini jugalah Rakles mulai merencanakan untuk mengalahkan Dagdet Dujardan. Di adegan pertemuan Dagdet dengan Rakles muda, ternyata di adegan ini tragedi amarah dewa telah dimulai. Dan yang menarik ketika mereka berdua bertemu, Rakles muda telah diangkat menjadi raja baru Sugodam menggantikan ayahnya yang sepertinya ayah dari dua Hasti bersaudara ini telah meninggal dunia. Ternyata semua tragedi dari peristiwa besar di King Ouja, terkhusus tragedi yang menyangkut Rakles dan Gira Hasti, ternyata semua peristiwa tersebut merupakan bagian rencana dari Rakles Hasti. Ternyata King Ouja Zero diciptakan oleh Rakles untuk mengalahkan Dagdet Dujardan. Meskipun sayangnya mecha yang satu ini harus lenyap oleh Gira di episode 18 King Ouja. Yang gak suka dari Rakles selama penceritaan flashback dan rencana dia berjalan, Rakles benar-benar menjadi sosok raja yang sangatlah keren dan juga cerdas. Dengan cepatnya merencanakan rencana baru ketika rencana lamanya tersebut tiba-tiba digagalkan oleh adiknya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, Rakles menganggap Gira sebagai orang yang bisa mengalahkan Dagdet Dujardan. Karena Gira merupakan copy paste dari Dagdet Dujardan, maka dari itu Rakles Hasti sengaja mengalah di beberapa kesempatan demi Gira bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Rakles rela dicap menjadi raja kejahatan dan rela memberikan tahtanya kepada Gira demi Gira bisa mengupgrade dirinya sendiri. Tentunya semua ini dilakukan karena kunci mengalahkan Dagdet Dujardan terdapat di tangan Gira Hasti itu sendiri. Ternyata Rakles memang masih hidup ketika duel babak kedua telah selesai terjadi di episode 20 King Ouja. Dan sungguh mengejutkannya, Suzume menjadi seorang wanita yang berperan penting terhadap nasib Rakles di adegan ini. Terus terang, awalnya sangat meremehkan sekali dengan peran dari Suzume ini. Dan seiring berjalannya episode King Ouja ini berlangsung, Suzume menjadi orang yang sangatlah berperan penting di cerita King Ouja hingga episode 42 ini.
Ternyata Rakles Hasti harus mau tak mau mati suri dengan meminum racun yang diberikan oleh Kaguragi demi bisa menjalankan strategi selanjutnya. Proses mati suri dari Rakles sendiri ternyata dibantu oleh Suzume. Lagi-lagi, Suzume ternyata memiliki peran yang sangatlah besar bagi keberlangsungan strategi dari Rakles Hasti. Ketika adegan ini berlangsung, berpikiran bahwa kedua insan ini memang sangatlah cocok, Rakles dan Suzume. Akhirnya kedua karakter ini memang sengaja dipasangkan atau dijodohkan demi mengisi alur cerita King Ouja atau demi lucu-lucuan saja. Tapi ternyata setelah episode 42 ini tayang, mereka berdua ini sangatlah cocok. Terlebih Rakles yang sangatlah senang karena bisa bertemu dengan sosok wanita yang selama ini ia cari, yaitu Suzume. Sebuah adegan romance yang bisa kita rasakan ketika adegan ini berlangsung. Ternyata cincin pernikahan yang diberikan Rakles kepada Suzume menyimpan sebuah pesan bagi Suzume sendiri yang berisi sebuah misi yang harus Suzume jalankan di kemudian hari. Sangat mengapresiasi sekali dengan Suzume dan Kaguragi, dua adik kakak ini sangatlah berperan penting bagi keberlangsungan strategi yang akan dirancang oleh Rakles. Seperti yang bilang, Rakles memang sangatlah cerdas. Dia bisa tahu siapa-siapa saja yang tentunya bisa diajak bekerja sama demi rencananya tersebut. Hingga akhirnya, tiba saatnya Rakles Hasti bangkit dari kubur demi menjalankan strategi terakhirnya untuk mengalahkan Dagde Dujardin. Yang tentunya strategi terakhir ini sudah bisa kita saksikan dimulai dari episode 34 hingga episode 42 kali ini. Sekali lagi, tidak habis-habisnya memuji sosok Rakles Hasti di series Osama Sentai King Ouja ini setelah episode 41 dan 42 ini tayang. Secara resmi menobatkan Rakles Hasti menjadi karakter yang sangatlah favoritkan di Osama Sentai King Ouja dan menjadi salah satu karakter top tier Super Sentai yang sangatlah badass dengan perjalanan epicnya di franchise Super Sentai hingga saat ini. Akhirnya, team up dari Gira Hasti dan Rakles Hasti diperlihatkan di episode 42 ini. Meskipun pertarungan team up mereka melawan Dagde Dujardin sangatlah singkat, tapi hal ini membuat A tidak berhenti untuk mengagumi episode yang luar biasa epic ini. Dengan pedang Ouja kaliber Zero yang berisi kekuatan dari Dagde Dujardin, setiap serangan dari pedang tersebut bisa dengan mudahnya melukai Dagde Dujardin. Kita bisa melihat perjuangan mati-matian dari mereka berdua demi bisa mengalahkan Dagde Dujardin di episode kali ini. Sayangnya, Rakles terlihat memang sudah kewalahan, terlebih dia hampir saja tewas ketika Dagde melancarkan serangan ribuan pedang kepada Rakles di adegan ini. Tentu Gira Hasti sang Raja Sugodam yang abadi ini tidak mudah untuk mati, meskipun dia sudah ratusan kali terkena serangan atau jurus dari Dagde Dujardin. Dan dengan jurus tebasan dari Ouja kaliber Zero yang dipegang oleh Gira, serta bantuan Rakles Hasti di adegan ini, membuat alhasil dan secara mengejutkan, Dagde Dujardin akhirnya berhasil dikalahkan. Raja Badut alam semesta ini akhirnya dia telah berhasil dikalahkan di episode 42 ini berkat kerjasama yang luar biasa epik dari duo Hasti bersaudara ini. Dan akhirnya kutukan 2000 tahun yang menimpa planet CQ terkhusus negeri Sugodam telah berakhir dengan musnahnya Dagde Dujardin di episode 42 ini. Tapi apakah benar Dagde Dujardin berhasil dikalahkan di episode kali ini? Mungkin dari kita berpikir bahwa kenapa Dagde Dujardin dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh duo Hasti bersaudara ini. Padahal, Dagde selama arc kedua King Ouja ini berjalan, Dagde selalu digadang-gadang akan menjadi final boss di King Ouja hingga final episodenya nanti. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Memang benar Dagde Dujardin adalah villain utama di King Ouja saat ini. Kita tahu bahwa Dagde merupakan raja alam semesta yang luar biasa kuat dengan kekuatan yang super duper dahsyat. Tapi pada dasarnya, Dagde Dujardin memang terlihat ceroboh di beberapa episode kali ini. Apalagi sifat Dagde Dujardin yang sangatlah kekanak-kanakan sekali. Dengan sifat cerobohnya ini membuat Dagde Dujardin dengan mudahnya dikalahkan dengan kecerobohannya sendiri, yaitu dengan memberikan kekuatan milik dia sendiri yang diberikan kepada Rakles Hasti di episode 41 King Ouja kemarin. Kecerobohan yang berujung menjadi senjata bagi diri dia sendiri. Tidak tahu tentunya rencana apa yang sedang direncanakan oleh Minato Takano terkait kenapa bisa-bisanya Dagde Dujardin mudah dikalahkan seperti ini. Atau justru Dagde Dujardin bukanlah the real final boss di King Ouja.
Ternyata Dagdet memang nyatanya merupakan sesosok alien. Terlihat dari suara ketawa dia ketika dia meledak yang memang terlihat seperti alien di adegan ini. Dan yang paling mengejutkan, ada hewan dari Hypsibius dujardini yang terlihat di adegan ini, yang menandakan sepertinya hewan ini telah menjadi jantung bagi sosok Dagdet Dujardin. Kembali ke pertanyaan, apakah Dagdet Dujardin telah mati atau justru Dagdet Dujardin masih hidup? Bila kita melihat preview episode 43 King Ohja, kita bisa melihat bahwasannya yang akan menjadi big boss selanjutnya setelah Dagdet Dujardin adalah Minongan Mouse. Anggota badut luar angkasa ini ternyata diam-diam menjadi big boss selanjutnya setelah Dagdet Dujardin. Tapi kenapa bisa-bisanya Minongan Mouse menjadi big boss selanjutnya di King Ohja? Apakah dia memiliki sebuah rahasia lain yang akan terungkap di episode selanjutnya? Terlebih seperti yang kita tahu, Minongan Mouse menyimpan sebuah rahasia yang belum terkuak terkait adanya makhluk misterius yang bersemayam di dalam tubuhnya. Apakah Minongan Mouse masih memiliki hubungan dengan Dagdet Dujardin? Kita nantikan jawabannya di episode 43 King Ohja yang akan tayang pada tanggal 7 Januari 2024. Momen yang paling dramatis dan menyentuh diperlihatkan di adegan ini. Kita bisa melihat bagaimana Rakles dengan senyuman ikhlas dan sayangnya mempercayakan negeri Sugodam kepada Gira Hasti di adegan ini. Dan Gira dengan siap mengemban tanggung jawab tersebut sepenuh hati. Tadinya berpikiran di momen ini Rakles akan meninggal dunia, tapi alhamdulillahnya dia bisa diselamatkan berkat bantuan dari rekan-rekan King Ohja. Akhirnya kutukan Burai Dragon Ranger dipatahkan di episode ini, dan kita bisa melihat momen yang sangatlah epik yang tersaji di ending episode 42 ini. Dan sumpah, momen ketika para raja dan ratu menyelamatkan dan menggendong Rakles Hasti sembari berjalan di adegan ini tuh benar-benar bikin merinding dan terharu. Akira tadinya member King Ohja yang lain tidak akan peduli setelah Rakles berhasil mengalahkan Dagdet Dujardin, tapi ternyata mereka menyadari akan keberhasilan rencana dari Rakles ini dan menaruh respect kepada dia dengan menyelamatkan Rakles Hasti di adegan ini. Gila sih, luar biasa sekali pokoknya adegan ini. Dan episode 42 King Ohja ini secara resmi memperkenalkan Rakles Hasti aka Kuwagata Ohja sebagai member ke-7 dari Osama Sentai King Ohja. Selamat datang dan terima kasih Rakles Hasti atas perjuangan yang telah engkau lakukan selama 42 episode King Ohja ini berjalan. Jadi itulah dia bahasan terkait episode 42 dari Osama Sentai King Ohja. Lagi-lagi episode yang sangatlah luar biasa, epic dan menyentuh, yang dimana di episode kali ini kita bisa melihat perjuangan dari Rakles dan Gira Hasti demi bisa menumbangkan Raja Badut Alam Semesta yaitu Dagdet Dujardin. Dan alhamdulillahnya cerita dari Rakles Hasti tidak berakhir di episode kali ini. Dan tentunya kita akan bisa melihat kesempatan-kesempatan lainnya atau mungkin aksi-aksi lainnya dari Rakles Hasti atau Kuwagata Ohja yang akan team up bersama King Ohja untuk melawan raja terakhir dari King Ohja. Dan bagaimana menurut kalian semua terkait episode 42 dari King Ohja ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai selesai, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.